Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sukaandela dengan NPM 110 dari kelas D Angkatan 22 jurusan Farmasi Universitas Islam Bandung. Yang saya hormati Bapak Apoteker Indra Topik Maulana MSI selaku salah satu dosen pengampu pada mata kuliah fitoterapi dasar serta dosen pemberi tugas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi mengenai eksplorasi potensi tanaman obat dari wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara dalam pengelolaan diabetes mellitus. Penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi oleh dunia medis dalam menangani penyakit metabolik yang umum yaitu diabetes mellitus. Ini merupakan artikel jurnal yang saya angkat yang berjudul Phytotherapy for Diabetes Mellitus, A Review of Middle Eastern and North African Folk Medicinal Plants. Seperti yang kita ketahui, salah satu penyakit metabolik yang paling umum yaitu diabetes mellitus atau disingkat dengan DM, mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Meskipun ada banyak obat yang tersedia untuk mengobati penyakit ini, pengobatan baru yang lebih aman dan efisien masih diperlukan untuk mengatasi masalah ini serta mencegah efek negatifnya. Obat tradisional dan tanaman obat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengandung berbagai bahan aktif farmakologis yang menjanjikan untuk mengobati diabetes. Jika dibandingkan dengan tanaman dari daerah lain, informasi mengenai tanaman obat yang satu ini masih sangat minim. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki potensi efek antidiabetes dari tanaman obat yang ditemukan di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta kemungkinan mekanisme yang mendasari beberapa efek antidiabetes dari tanaman tersebut. Adapun tanaman yang dijadikan sebagai bahan penelitian ini terdapat 8 jenis macam tanaman. Yang pertama, Allium sativum linnaeus, atau biasa kita kenal dengan nama bawang putih. Yang kedua, Aloe vera linnaeus, atau dikenal dengan lidah buaya. Yang ketiga, Capparis spinosa linnaeus, atau biasa dikenal dengan caper, atau caper bus. Yang keempat, Cinnamomum verum gypres, atau biasa kita kenal dengan kayu manis. Yang kelima, Curcuma longanius, yang biasa kita kenal dengan nama kunyit. Lalu yang keenam, Punica granatum linnaeus, atau biasa kita kenal dengan sebutan delima. Selanjutnya yang ketujuh, Silybum marianum elgard, yang memiliki nama daerah milk thistle pada Inggris dan Silybum pada Indonesia dan Cina. Serta yang terakhir, Zygimer officinalis, atau biasa dikenal dengan nama jahe. Kita masuk ke bab mekanisme aksi tanaman dalam menghasilkan efek farmakologi. Yang pertama, Allium sativum linnaeus. Alisin yang terdapat dalam ekstrak bawang putih diketahui dapat menghambat enzim gluconeogenesis hati, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan kadar gula darah. Alisin juga memiliki efek antioksidan yang melindungi sel beta dari kerusakan oksidatif dan dapat meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Lalu yang kedua ada aloe vera linnaeus. Senyawa yang terdapat pada ekstrak lidah buaya seperti lektin, anthraquinone, dan glukomanan dapat menurunkan kadar gula darah dengan meningkatkan sensitivitas insulin serta memblokir enzim alfa-glukosidase yang terlibat dalam konversi karbohidrat menjadi gula sederhana. Selain terkenal karena kualitas antiinflamasi dan antioksidannya, lidah buaya ini juga telah terbukti melindungi sel beta pankreas. Selanjutnya, yang ketiga, Cinnamomum verum gypres. Senyawa terdapat pada ekstrak kayu manis, seperti kayu manis aldehida, dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara memfosforilasi reseptor insulin dan mengaktifkan enzim glikogen sintase. Selain itu juga, kayu manis ini dapat menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase yang menurunkan penyerapan glukosa di usus. Lalu yang keempat, Capparis spinosa linnaeus atau caperbus. Flavonoid dan senyawa fenolik yang terdapat pada ekstrak buah kaper ini memiliki kemampuan menurunkan kadar gula darah dengan cara menghalangi kerja enzim alfa-glukosidase dan mencegah penyerapan glukosa di usus. Selain itu juga, senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada sel beta pankreas. Yang kelima, Curcuma longanius. Kurkumin, senyawa yang ditemukan dalam ekstrak kunyit, memiliki kualitas antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Resistensi insulin diperburuk oleh sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa dan IL-6 yang dapat ditekan oleh kurkumin. Nah, dengan meningkatkan fosforilasi reseptor insulin dan mengubah jalur sinyal insulin,
Kurkumin juga meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya, yang keenam, punika granatomeneus. Punika lagi dan antosianin yang ditemukan dalam jus delima itu memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan, sama halnya dengan kurkuma longa tadi. Dengan mencegah peradangan dan stres oksidatif yang membahayakan sel beta, zat ini dapat menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan fungsi sel beta pankreas. Lalu yang ketujuh, Zingiber officinalis. Gingerol dan Sogawol yang ditemukan dalam ekstrak jahe memiliki kualitas antioksidan dan antiinflamasi. Dengan memblokir enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel otot, zat ini dapat menurunkan gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Serta yang terakhir, Silybum marianum agar, ekstrak biji milk thistle mengandung silimarin, zat antioksidan dan hepatoprotektif. Dengan mengurangi resistensi insulin di hati dan mendorong regenerasi sel beta pankreas dengan menurunkan stres oksidatif dan peradangan, silimarin dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya kita akan bahas dulu homeostasi dari tanaman-tanaman yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang pertama, Allium sativum atau bawang putih. Ini dia meningkatkan sensitivitas insulin dan sekresi insulin, menghambat enzim gluconeogenesis, dan memberikan efek antioksidan. Lalu, aloe vera sendiri, dia menghambat enzim alpha-glucosidase, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memiliki sifat antioksidan serta antiinflamasi. Lalu, Capparis spinosa atau Copperbus menghambat enzim alpha-glucosidase, kemudian mengurangi penyerapan glukosa di usus, dan memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan. Selanjutnya, Cinnamomum verum atau kayu manis, ini meningkatkan fosforilasi pada reseptor insulin, lalu menghambat enzim alpha-glucosidase dan alpha-amilase, dan meningkatkan aktivitas enzim glikogen sintase. Lalu, kurkuma longa atau kunyit mengurangi produksi sitokin proinflamasi, meningkatkan sensitivitas insulin, dan modulasi jalur sinyal insulin. Kemudian, punika granatum atau delima mengandung punika lagin dan antosianin yang meningkatkan fungsi sel beta pankreas dan mengurangi resistensi insulin. Selanjutnya, Silybum marianum atau milk thistle mengurangi resistensi insulin di hati, meningkatkan regenerasi sel beta pankreas, dan memiliki sifat hepatoprotektif. Serta yang terakhir, Zingiber officinale atau jahe ini menghambat enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel otot, serta memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan. Nah, kita akan bahas ke hasil pengujian dari penelitian tersebut. Kita bahas dulu yang pertama dari Allium sativum lineus atau bawang putih. Dalam uji klinis pada 210 pasien diabetes tipe 2, tablet ekstrak buah bawang putih yang diberikan dengan dosis 300 mg hingga 1500 mg per hari selama 24 hari menunjukkan penurunan signifikan pada kadar gula darah puasa atau FBG dan hemoglobin terglikasi atau GLI-HB. Lalu yang kedua, aloe vera lineus. Pada 30 pasien diabetes tipe 2 dengan hiperlipidemia, kapsul gel aloe vera diberikan dengan dosis 300 mg 2 kali sehari selama 8 minggu, yang menghasilkan penurunan FBG, kolesterol total atau TC, LDL-C, dan GLI-HB. Pada 132 pasien pradiabetes, obesitas, dan awal yang tidak diobati, kapsul gel aloe vera diberikan dengan dosis 294 mg 2 kali sehari selama 8 minggu, yang menghasilkan penurunan FBG, insulin serum, berat badan, dan massa lemak tubuh. Serta pada 72 pasien pradiabetes, kapsul gel aloe vera diberikan dengan dosis 300 dan 500 mg 2 kali sehari selama 8 minggu, yang menghasilkan penurunan FBG, TC, LDL-C, dan GLI-HB, serta peningkatan HDL-C. Yang ketiga yaitu Capparis spinosa lineus. Dalam uji klinis pada 54 pasien diabetes tipe 2, kapsul ekstrak buah kaper yang diberikan dengan dosis 400 mg 3 kali sehari selama 2 bulan menunjukkan penurunan signifikan pada FBG dan trigliserida atau TG. Namun tidak ada efek pada TC, LDL, HDL, ALT, AST, kreatinin atau CRTN, alkaline phosphatase atau ALP, dan blood urea nitrogen atau BUN. Selanjutnya yang keempat, untuk hasil dari Cinnamomum verum Jepers atau kayu manis, pada 140 pasien diabetes tipe 2, kapsul kulit kayu manis yang diberikan dengan dosis 500 mg 2 kali sehari selama 3 bulan menunjukkan penurunan signifikan pada FBG, indeks massa tubuh, TG, TC, LDL-C,
GLI-HB, dan resistensi insulin, serta peningkatan HDL-C. Selanjutnya, untuk hasil dari kurkuma longa lineus atau kunyit, dalam uji klinis pada 14 subjek sehat, kapsul rempah kunyit yang diberikan dengan dosis 6.000 mg atau 6 gram dibagi dalam 15 kapsul sekali konsumsi tidak menunjukkan efek pada FGG dan indeks glikemik, namun meningkatkan insulin serum. Lalu, hasil dari punika granatum lineus atau DLIMA. Pada 85 pasien diabetes tipe 2, jus delima yang diberikan dengan dosis 1,5 ml per kilogram per hari selama 3 jam menunjukkan penurunan FGG dan resistensi insulin, serta peningkatan fungsi sel beta pankreas. Kemudian yang ketujuh, hasil dari Silybum Marianum Linnaeus Dorn atau milk thistle. Pada 51 pasien diabetes tipe 2, tablet ekstrak biji milk thistle yang diberikan dengan dosis 1-200 mg 3 kali sehari selama 4 bulan menunjukkan penurunan signifikan pada FBG, TG, TC, LDL, ALT, AST, dan GLI-HB. Pada 40 pasien diabetes tipe 2, tablet ekstrak biji milk thistle yang diberikan dengan dosis 140 mg 3 kali sehari selama 45 hari menunjukkan penurunan signifikan pada FGG, TG, TC, rasio HDL atau LDL, dan resistensi insulin. Serta yang terakhir, untuk hasil dari Zingiber officinal atau jahe, pada 64 pasien diabetes tipe 2, bubuk rimpang jahe yang diberikan dengan dosis 3-2 gram per kilogram per hari selama 2 bulan menunjukkan penurunan insulin serum, TG, dan LDL-C. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke uji laboratorium atau klinis. Yang pertama, Allium sativum linneus atau bawang putih. Model yang digunakan di sini yaitu pasien diabetes tipe 2, jumlah pasien 210, persiapannya tablet ekstrak buah, dosis dan durasi pengobatan yaitu 300, 600, 500, 1200, dan 1500 mg per hari secara oral selama 24 jam. Untuk hasilnya sendiri, yaitu penurunan kadar gula darah puasa atau FGG dan hemoglobin terglikasi atau GLI-HB. Lalu yang kedua, Caparis spinosa lineus. Model yang digunakan yaitu pada pasien diabetes tipe 2, untuk jumlah pasiennya 54 orang, persiapan kapsul ekstrak buah, dosis dan durasi pengobatannya 400 mg ekstrak buah kaper 3 kali sehari selama 2 bulan. Hasilnya menunjukkan penurunan FBG dan trigliserida atau TG, tidak ada efek pada TC, LDL, HDL, ALT, AST, CRTN, ALP, dan BUN. Kemudian yang ketiga, Cinnamomum verum gypres atau kayu manis. Model yang digunakan yaitu pada pasien diabetes tipe 2, untuk jumlah pasiennya 140 orang, persiapan kapsul kulit kayu manis, dosis dan durasi pengobatan yaitu sebanyak 500 mg 2 kali sehari secara oral selama 3 bulan. Untuk hasilnya sendiri yaitu terjadi penurunan FBG, indeks massa tubuh, TG, TC, LDL-C, GLY-HB, dan resistensi insulin, serta peningkatan HDL-C. Lalu yang keempat, kurkuma longa lineus atau kunyit. Untuk model yang digunakan yaitu subjek sehat, jumlah pasien 14 orang. Untuk persiapan kapsul rimpang kurkuma longa, dosis dan durasi pengobatan yaitu sebanyak 6.000 mg atau 6 gram dibagi dalam 15 kapsul satu kali. Untuk hasilnya sendiri tidak ada efek pada FBG dan indeks glikemik, tapi terjadi peningkatan insulin serum. Kemudian yang kelima, pada aloe vera lineus terdapat 3 model yang digunakan. Untuk model yang pertama itu pada pasien diabetes tipe 2 dengan hiperlipidemia. Untuk jumlah pasien sendiri sebanyak 30 orang, persiapan kapsul gel aloe vera, dosis dan durasi pengobatan yaitu 300 mg 2 kali sehari secara oral selama 8 minggu. Untuk hasilnya terjadi penurunan FBG, kolesterol total, LDL-C, dan GLY-HB. Kemudian untuk model yang kedua, yaitu pada pasien pradiabetes yang obesitas dan awal tidak diobati, jumlah pasien sebanyak 132 orang, persiapan sama halnya dengan sebelumnya yaitu menggunakan kapsul gel aloe vera, dosis dan durasi pengobatan yaitu 294 mg 2 kali sehari secara oral selama 8 minggu. Untuk hasilnya terjadi penurunan FBG, insulin serum, berat badan, serta massa lemak tubuh. Dan yang terakhir, model yang digunakan yaitu pada pasien pradiabetes. Jumlah pasien sendiri yaitu 72 orang, persiapan kapsul gel aloe vera, dosis dan durasi pengobatannya sebanyak 300 dan 500 mg 2 kali sehari secara oral selama 8 minggu. Untuk hasilnya sendiri, terjadi penurunan FBG, TC, LDL-C, dan GLY-HB, serta peningkatan HDL-C. Lalu yang keenam, Silybum marianum.
Linnaeus Gurn. Model yang digunakan pada pasien diabetes tipe 2, untuk jumlah pasiennya sebanyak 51 orang, persiapannya tablet ekstrak biji, untuk dosis dan durasi pengobatan yaitu 1-200 mg 3 kali sehari selama 4 bulan, dan untuk hasilnya yaitu terjadi penurunan FBG, TG, TC, LDL, ALT, AST, dan GLY-HB. Kemudian model yang digunakan kedua pada pasien diabetes tipe 2, jumlah pasien sebanyak 40 orang, persiapannya tablet ekstrak biji. Nah, yang membedakan di sini adalah pada dosis dan durasi pengobatan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya 1-200 mg, untuk model yang kedua ini menggunakan 140 mg 3 kali sehari selama 45 hari. Untuk hasilnya sendiri terjadi penurunan FBG, TG, TC, rasio HDL atau LDL, dan resistensi insulin. Yang ketujuh, punika granatum linnaeus. Model yang digunakan yaitu pada pasien diabetes tipe 2, jumlah pasien sebanyak 85 orang, persiapannya dalam bentuk jus 5, dosis dan durasi pengobatan yaitu 1,5 mili per kilogram per hari selama 3 jam. Untuk hasilnya sendiri terjadi penurunan FBG dan resistensi insulin, serta peningkatan fungsi sel beta pankreas. Serta yang terakhir, Zingiber officinalis atau jahe, model yang digunakan yaitu pada pasien diabetes tipe 2, jumlah pasien sebanyak 64 orang, persiapannya dalam bentuk bubuk rimpang jahe, dosis dan durasi pengobatan yaitu 3-2 gram per kilogram per hari selama 2 bulan. Untuk hasil, terjadi penurunan insulin serum, TG, dan LDL-C. Berdasarkan temuan uji klinis, artikel tersebut membahas potensi antidiabetes dari beberapa tanaman yang ditanam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejumlah tanaman telah terbukti memiliki efek menguntungkan dalam menurunkan LDL-C, TC, FBG, dan hemoglobin terglikasi atau GLY-HB. Ini termasuk Allium sativum atau bawang putih, aloe vera, dan Cinnamomum verum atau kayu manis. Selain itu, ramuan ini telah menunjukkan kapasitas untuk meningkatkan fungsi sel beta pankreas dan meningkatkan sensitivitas insulin. Tanaman ini bekerja melalui berbagai interaksi molekuler, termasuk penghambatan enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase, peningkatan fosforilasi reseptor insulin, dan penurunan peradangan serta stres oksidatif. Efek ini membantu menurunkan resistensi insulin, meningkatkan profil lipid, dan mengendalikan kadar gula darah. Di sini tercantum daftar pustaka atau sumber artikel atau jurnal yang saya gunakan. Baik, demikianlah penyampaian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya, serta lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dengan pemaparan ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, sehingga presentasi ini saya tutup dan saya cukupkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.